Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sudah beberapa minggu ini kita tidak berjumpa. Saya sendiri merasa kangen sebenarnya sama jemaat Tuhan sekalian. Dan kembali lagi berjumpa di video minggu ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan diri datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan untuk kami menjalani aktivitas kami Tuhan. Dan kami memuji nama-Mu, kami mau menyatakan Engkau Allah sumber kuat kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan bersuka cita, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Kau sumber kuat kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Selamanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin, jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan datang menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih boleh diberikan nafas kehidupan untuk kita menjalani setiap hari kita. Mari kita datang berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan pujiannya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai hari ini kami masih bisa bernafas, bisa menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Engkau Tuhan. Tuhan yang setia.
Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami masih diizinkan untuk bertemu di udara pada pagi hari ini, kiranya setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba biarlah datang daripada hikmat Tuhan, sehingga semua jemaat yang mendengarnya di rumah akan diberkati, termasuk kami yang ada di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan: carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Firman Tuhan di sini katakan, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kita semua. Kalau kita mencari yang baik, jangan yang jahat, firman Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan berada di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Itu adalah suatu jaminan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah itu begitu luar biasa.
Kalau kita mencari Dia, Dia akan menyertai kita, Dia akan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan bersama kita, tiada satupun perkara di dunia ini dapat melawan kita, karena kekuatan Tuhan selalu menangani hidup kita. Kalau kita baca pada pasal sebelumnya, Allah sangat kecewa dengan bangsa Israel karena kehidupan mereka yang jauh daripada Tuhan. Mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang jauh dari perintah Tuhan. Padahal bangsa ini satu bangsa yang dipelihara Tuhan. Sejak mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memelihara bangsa ini. Tetapi walaupun Tuhan telah berbuat baik kepada mereka, tetaplah dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka selalu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Nabi Amos untuk menasihati bangsa ini. Sungguh luar biasanya Tuhan tidak langsung menghukum bangsa ini karena mereka melakukan perkara-perkara yang jahat di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jauh dari perintah Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan mengirim Nabi Amos untuk menasihati daripada bangsa ini. Nasihat itu adalah berupa carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ini suatu nasihat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos, supaya hidup mereka berubah untuk mencari hal-hal yang baik, jangan mencari hal yang jahat. Nasihat yang kedua adalah bencilah yang jahat, carilah yang baik. Tuhan menasihati bangsa ini untuk membenci kejahatan, tapi mencintai hal-hal yang baik. Kata baik dan kata jahat di sini, kalau kita lihat atau kita baca di dalam teks aslinya adalah tobe, atau kalau bahasa Gerikanya adalah kalos atau agatos. Sedangkan kata jahat dari teks aslinya adalah ra, bahasa Gerikanya adalah kakos atau paneros. Nah, kalau kita mendalami dari kedua kata ini antara yang baik dan yang jahat, kita akan memahami isi daripada nasihat daripada Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi bangsa yang sekalipun mereka hidup jauh daripada Tuhan, hidup menjauhi Tuhan, hidup dengan cara-cara yang jahat. Tapi Tuhan tetap tidak menghukum. Tuhan masih bersabar hati untuk mengirimkan Nabi Amos untuk memberi nasihat supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Waktu kita bicara carilah yang baik, banyak di antara kita berpikir bahwa hal-hal yang baik itu adalah merupakan kesuksesan, keberhasilan, jabatan, tahta, kekayaan materi yang berlimpah. Itu adalah hal yang baik menurut kita. Begitu juga mengenai hal yang jahat, kita pikir itu membunuh, mencuri, mengambil hak orang lain, berlaku culas, berlaku curang. Itu pemahaman sepintas daripada baik dan yang jahat. Kalau kita baca di dalam Alkitab, sangat jelas Tuhan Yesus katakan apa itu yang baik.
hanya satu yang baik, kata Tuhan Yesus. Kita baca di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 17a. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Kemudian orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apa itu? Carilah Tuhan, turutilah perintahnya. Jadi pada waktu Tuhan menasehati bangsa Israel, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kata baik di sini menurut Tuhan hanya satu yang baik. Kalau Tuhan menasehati bangsa Israel untuk carilah yang baik dan jangan yang jahat, nasihat itu pun berlaku buat kita orang-orang yang percaya. Dalam hidup ini carilah yang baik, jangan yang jahat. Hanya satu yang baik di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, carilah Tuhan dan turutilah perintahnya. Itulah yang paling baik di hadapan Tuhan. Mazmur juga mengulang di 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dalam Amos pasal 5 ayat 4 dan 7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kita mencari Tuhan, pastilah dalam firman Tuhan ini kita akan hidup. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan. Maka dari itu kita akan memiliki hidup. Nah, hidup yang dikatakan di sini, kalau minggu yang lalu kita katakan zoe, sebuah kualitas hidup yang menitik beratkan pada moral. Kualitas moral yang saya pernah katakan bahwa moral itu bersumber dari hati nurani yang membimbing pikiran, pola pikir kita, sehingga kita memiliki rasa empati, belas kasihan, toleransi untuk melayani sesama. Hal inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita hari-hari ini untuk mencari hal yang baik. Hal yang baik bagi dunia adalah kesuksesan, kekayaan, kedudukan, posisi. Bukan hal itu tidak boleh. Bukan kita tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh kita sukses, bukan tidak boleh kita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Kalau kita mencari Tuhan dengan sendirinya, semua itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan berarti dalam pencarian ini kita tidak hanya sekedar mencari sesuatu yang kita ingin dapatkan, yang seperti kita mencari sesuatu, ya kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat juga nggak masalah. Tapi dalam hal mencari ini, kita mencari sesuatu
harta yang terhilang. Kita mencari harta kita yang hilang. Kita mencari barang kita yang paling mahal hilang. Sehingga pencarian kita itu sangat luar biasa tekunnya. Karena kita mencari sesuatu nilai yang berharga hilang. Bukan sesuatu kita mencari kalau dapat ya syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Tapi mencari di sini adalah mencari sesuatu harta yang terhilang. Oleh karena itu, saya mengajak semua jemaat di saat kita baca di dalam kata firman di Amos pasal 5 ayat 14 dan sampai 15 ini, carilah yang baik, jangan yang jahat, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ini adalah nasihat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu pun nasihat kepada kita sebagai umat Tuhan yang dianggap sebagai Israel rohani. Di saat kita bertanya kepada Tuhan apa yang baik, jawabannya hanya satu yang baik. Turuti segala perintah Tuhan. Kita harus belajar berubah. Dalam hidup ini, yang pernah saya juga katakan, untuk melakukan satu perubahan kita harus mulai dari perubahan pikiran, pola pikir, mindset. Karena apa yang kita lakukan itu bersumber pada pikiran kita. Kamu lakukan apa yang kamu pikirkan. Sehingga untuk melakukan satu perubahan dalam hidup ini, kita harus melakukan satu perubahan pikiran. Yang pernah saya katakan adalah transformasi pikiran. Tiap hari kita harus memperbaharui pikiran kita. Kita tidak boleh stagnan, kita tidak boleh monoton, tapi setiap hari harus berubah. Ada hal yang baru setiap hari. Karena kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, setiap hari kita harus melakukan hal yang baru. Tentunya selaras dengan perintah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari berarti seperti saya katakan tadi, berusaha, berarti berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita cari. Carilah Tuhan bukan berarti beranjak dari satu tempat ke tempat lain. Carilah Tuhan bukan sekedar untuk menunggu atau hanya sekedar untuk mengaku dosa dan bertobat. Carilah Tuhan bukan berarti kita hanya mendengar firman Tuhan. Carilah Tuhan bukan berarti kita hanya sekedar memiliki hubungan dengan Tuhan dengan pada datang ke gereja. Tapi harus melebihi semua itu. Carilah Tuhan, kita mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Bukan hanya seminggu sekali cari Tuhan di gereja. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu omnipresent. Dia ada dimanapun. Jadi dalam mencari Tuhan bukan ada dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Mencari Tuhan berbicara mengenai hati sebetulnya. Adalah hati. Oleh karena itu, carilah Tuhan. Kita tidak boleh suam-suam kukuh. Cari Tuhan itu betul-betul dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Selanjutnya, nasihat daripada Tuhan, carilah yang baik,
jangan yang jahat. Itu juga berbicara mengenai menuruti perintah Tuhan. Perintah yang mana? Tuhan pernah memberikan jawaban kepada seorang pemuda khotbah minggu yang lalu. Perintahnya itu adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian dari perintah Tuhan yang kita baca. Tetapi Tuhan menghendaki kita sempurna. Itu adalah dilakukan orang-orang yang belajar tentang agama. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain. Hormatilah orang tuamu. Itu adalah ajaran semua agama. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bangsa Israel, mengajarkan kita sebagai pengikutnya untuk lebih daripada itu, beyond. Kita harus jauh lebih baik daripada orang dunia. Kita harus jauh lebih baik daripada agama-agama dunia. Kita harus sempurna. Oleh karena itu dikatakan di Matius 19 ayat 21, pembicaraannya dengan seorang anak muda. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Kalau kita hendak sempurna, kata Tuhan, jual semua harta kita dan hasilnya bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, melihat nasihat ini sepertinya kalau hendak sempurna kita nggak boleh kaya. Kita tidak boleh memiliki harta. Kalau kita punya, kita harus jual semua itu karena kita bagikan kepada orang-orang miskin, kemudian datang mengikuti Tuhan Yesus. Kalau ini ajarannya, mungkin banyak orang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi maknanya bukan begitu. Pada waktu Tuhan bicara kepada orang muda yang kaya, dia melihat anak muda kaya ini terikat kepada kekayaannya. Dia tidak bisa hidup sempurna. Dia mau melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi hal yang baik itu dia tidak mengerti itu apa. Sementara dia kaya. Pada waktu Tuhan katakan jual semua hartamu dan kemudian bagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Orang kaya ini meninggalkan Tuhan dengan merasa sedih karena banyak hartanya. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tuhan tidak pernah melarang untuk kita memiliki harta yang banyak. Tapi Tuhan melarang kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Tuhan melarang kita untuk terikat kepada kekayaan kita, mengandalkan kekayaan kita. Makanya dikatakan carilah Tuhan. Inilah yang baik. Jauhi yang jahat. Dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau bicara jangan membunuh, hari ini saya tidak pernah membunuh. Barangkali kita katakan saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Untuk kata membunuh ini kita tidak perlu ambil pisau atau pedang atau senjata untuk membunuh seseorang secara harafiah. Tapi kalau kamu tidak menjaga tubuh kamu yang bait Allah sebagai bait suci dan meracuninya dengan rokok, meracuninya dengan makan yang berlebihan sehingga menimbulkan sakit penyakit, makan udang sekilo, makan cumi sekilo sekali makan, akhirnya kolesterol tinggi, itu membunuh. Makanya firman Tuhan itu sangat luar biasa. Bagi orang mungkin membunuh adalah ngambil pisau bunuh orang, ambil senjata tembak. Tapi bagi kita orang percaya membunuh sini adalah
merusak tubuh kita yang merupakan bait Allah dengan cara makan berlebihan, tidak bertanggung jawab, serakah, merokok kayak kereta api, akhirnya merusak paru-paru. Semua ini kalau sakit baru cari Tuhan. Nah, ini bagian dari membunuh. Saya tidak pernah mencuri, Pak. Saya tidak pernah mencuri Pak Gembala. Memang kamu tidak pernah mengambil milik orang lain. Kamu tidak pernah ambil uang kantor. Kamu tidak pernah merampok atau mencuri masuk kamar orang untuk ambil orang punya uang. Tapi kamu tidak membayar perpuluhan kepada gereja. Kamu sudah mencuri milik Tuhan. Karena dalam setiap pendapatan kita itu ada bagian daripada milik Tuhan, ada bagian dari milik kita. Kalau kita mau damai hidup ini, kalau kita mau cara yang baik, mencari hal yang baik, pada waktu kita terima gaji, harus kita sisihkan milik daripada Tuhan. Jumlahnya, apakah 10%? 20%, 30%? Itu sangat tergantung kepada kerelaan hati. Kalau di kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 katakan 1/10 perpuluhan itu 10%. Ada orang yang menerjemahkannya, menafsirkannya lebih dari 10. Bagi saya, kita mulai dengan kerelaan hati kita. Minimal barangkali 10%. Karena 1/10 itu adalah bagian dari milik Tuhan. Setiap kita terima gaji, kita sisihkan 10% buat Tuhan, sisanya buat kita. Bukan sisanya buat Tuhan. Setelah nggak habis pakai baru kasih Tuhan. Begitu terima 1/10 dari bagian gaji kita adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Sisanya baru untuk keluarga. Dan kamu melihat apa dikatakan kitab Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan tidak pernah mau mengambil milik kita. Tuhan tidak pernah mau mengambil semua milik kita. Justru kata Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita memberikan perpuluhan itu adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita datang ke gereja, kita membawa persembahan, kita adalah mencari Tuhan dan kita melakukan kebenaran. Setelah itu Tuhan katakan apa? Setelah itu Dia akan tambah-tambahkannya. Orang yang rajin membayar perpuluhan kepada gereja, hidupnya tidak akan pernah susah. Orang yang rajin memberikan perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan, dia tidak pernah akan kekurangan dalam hidup. Tapi banyak orang memberi karena ingin mendapat balasan. Tapi kita memberi, kita mengembalikan milik Tuhan, kita melakukan kebenaran. Jangan memberi karena kita akan berilah maka kamu akan diberi. Kita memberi dengan motivasi untuk menerima kembali yang lebih besar daripada Tuhan, dari apa yang kita beri. Semua itu orang pasti akan memberi. Tapi memberi dengan kerelaan tanpa mengharapkan kembali, itu melakukan kebenaran. Tetapi sejauh pengamatan saya, orang yang rajin melakukan kebenaran, yang rajin membayar perpuluhan, hidupnya jauh lebih diberkati daripada orang yang tidak pernah memberi, enggan memberi milik atau enggan mengembalikan milik Tuhan. Dia tidak lebih dari seorang pencuri. Kita melihat atau kita menyaksikan Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan yang mencari Tuhan, yang melakukan kebenaran, hidupnya diberkati luar biasa
oleh Tuhan. Abraham, Ayub, Salomo, banyak lagi orang-orang atau hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang mencari Tuhan, yang melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan. Hidupnya dipenuhi Tuhan dengan kelimpahan. Bukan hanya sekedar kelimpahan damai sejahtera, kebahagiaan, harta benda. Makanya ikut Tuhan memang kita harus sungguh-sungguh. Cari Tuhan jangan suam-suam kuku. Cari Tuhan harus dengan segala upaya, effort kita. Cari Tuhan seperti kita bekerja keras untuk mendapat sesuatu. Makanya gereja Bethel Indonesia Elion selalu mengajarkan bagaimana kita mencari Tuhan. Cari Tuhan tidak cukup hanya setiap minggu datang ke gereja. Cari Tuhan tidak hanya cukup berdoa, berpuasa. Cari Tuhan adalah bicara mengenai hati. Seluruh hati kita hanya buat Tuhan. Segenap pikiran, akal budi kita hanya untuk Tuhan. Dengan demikian, segala apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Bahkan kita tidur untuk Tuhan. Apapun untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, adalah milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, apapun yang kita kerjakan adalah kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang dapat melawan? Ini dikatakan Roma pasal 8 ayat 31b tadi. Makanya orang-orang yang hidup dekat Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan pernah takut dengan COVID-19. Sekalipun kalau kita merasa kita ada di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bukan berarti kita hidup sembrono, hidup jorok, makan tidak cuci tangan, pergi kemana-mana tidak pakai masker, berkumpul. Sementara pemerintah Pemprov DKI mengatakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita kumpul dengan rame-rame, itu artinya menguji Tuhan. Kita tetap harus disiplin, kita tetap harus teratur hidup, tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada bagian yang harus kita kerjakan, selebih daripada yang tidak dapat kita kerjakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini, kiranya bisa memberkati semua jemaat yang berada di rumah. Semoga pada minggu mendatang kita boleh kembali beribadah secara online. Jaga kesehatan, olahraga, tidur yang cukup. Itulah nasihat dari Pak Gembala dari gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya ampuni hamba kalau mencuri kemuliaan Tuhan. Ada kata yang salah, ada kata yang kurang, sempurnakan ya Roh Kudus, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan
umat Tuhan di rumah dan kepada umat Tuhan yang ada di gereja ini. Kami semua, Tuhan hendaknya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi suatu pelajaran, suatu pedoman dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjalani hidup ini, dan kita boleh bersama-sama juga mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita menaikkan pujian ini untuk kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama mau kita katakan, Mari kita arahkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kini saatnya sebelum ibadah ini selesai, kiranya saya mengajak semua jemaat yang berada di rumah untuk mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Bapa di sorga. Engkau telah melihat semua jemaat yang berada di rumah, Tuhan terbuka tangannya. Mereka percaya bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat sorgawi yang pernah Engkau curahkan kepada bangsa Israel. Begitu juga Engkau akan mencurahkannya kepada umat-Mu GBI Lyon, Tuhan. Pemeliharaan, kasih karunia yang sempurna, biarlah selalu menyertai daripada umat-Mu di rumah, Tuhan. Berikan mereka perlindungan yang sempurna, jauhkan mereka dari virus COVID-19, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ini terimalah berkat daripada Tuhan, turunan daripada Allah Kudus yang selalu menuntun dan membawa kita selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.